pendahuluan yang berisi tujuan dan latar belakang. Tujuan: menyajikan metode berbasis manik fluorescence untuk mengidentifikasi sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi dan untuk mengkloning serta memproduksi antibodi spesifik antigen. Latar belakang: sel B dapat menjadi sumber antibodi spesifik antigen untuk diagnostik klinis atau untuk aplikasi terapeutik. Metode untuk mengidentifikasi sel B spesifik antigen yang sudah ada adalah pendekatan kultur sel B ex vivo. Metode ini melelahkan, panjang, dan dibatasi oleh ekspansi spesifik populasi sel B yang tidak selalu mewakili repertoar sel B asli, dan ada potensi hilangnya klon antigen spesifik selama proses ex vivo. Pada paper ini dijelaskan identifikasi sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi spesifik antigen tanpa pertumbuhan ex vivo atau screening sekunder sel B. Pendekatan baru ini melibatkan penggunaan tetramer fluoresen yang dimodifikasi untuk screening sel B secara langsung dengan penyortiran sel yang teraktivasi fluoresen. Pembahasan dan isi yang meliputi metodologi, hasil, dan kesimpulan. Metodologi. Sampel yang digunakan di dalam paper ini yaitu sel manusia dalam kondisi sehat dan sel pasien melanoma ganas. Ada 4 jenis sel yang digunakan, yaitu sel karsinoma ovarium yang dapat mengekspresikan reseptor folat alfa atau FR-alfa, sel kanker payudara, sel myeloma murin yang spesifik terhadap FR-alfa dan SP20 SF25, dan sel ginjal embrionik. Dari keempat jenis sel tersebut, masing-masing dikultur dengan perlakuan yang berbeda. Antibodi tunggal dapat diekspresikan di dalam sel ginjal embrionik dengan cara sel ginjal embrionik ditransfeksikan oleh antibodi per vitro. Selanjutnya, manik fluorescence yang digunakan, yaitu lumafidin dan sperotektin. Sperotektin terbagi menjadi 3 jenis bahan pelapis partikel fluorescence dan ukuran yang berbeda. Ekstrak sel biotin dapat diperoleh dengan cara protein biotinilet dari sel melanoma diberi serangkaian perlakuan. Salah satu tahap yang penting yaitu penambahan buffer lisisel. Kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan tertentu dan diperoleh supernatan berupa ekstrak sel biotin. Selanjutnya, pengkopelan protein rekombinan pada manik fluorescence. Mulanya dilakukan pencampuran biotin dengan 3 bentuk yang berbeda pada protein rekombinan dengan perbandingan 20:1, 20 untuk biotin, 1 untuk protein rekombinan. Selanjutnya dicuci manik fluorescence dengan BSA-PBS natrium azida. Dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan tertentu. Pelet yang dihasilkan diresuspensikan dengan BSA-PBS natrium azida. Selanjutnya, protein rekombinan yang terkonjugasi biotin dicampurkan pada manik fluorescence. Setelah terjadi pengkopelan, manik fluorescence dicuci dengan BSA-PBS natrium azida dan diresuspensikan kembali. Pelabelan fluorescence dari manik yang terkonjugasi dapat dilakukan dengan cara diwarnai dengan antibodi spesifik terhadap FR-alfa atau HER2, diinkubasi dengan buffer FACS, ditambahkan antibodi monoklonal, anti-HER2, dan anti-kontrol isotype, diinkubasi dengan suhu tertentu, dicuci dengan buffer FACS, diinkubasi kembali dengan antibodi anti-human immunoglobulin. Butiran yang telah bernoda akan dianalisis pada FACS flow cytometer, dan manik yang telah dilapisi ekstrak sel melanoma akan diuji dengan pewarnaan dengan antibodi IgG monoklonal yang dapat mengenali antigen terkait melanoma CSPG4. Selanjutnya, antibodi anti-mouse MHC adalah sel B yang dapat mengekspresikan MOV18 IgG atau antibodi kontrol SF25. Antibodi tersebut akan dilakukan pewarnaan dengan streptafidin atau lumafidin atau anti-mouse antibodi CDC-ATC. Kemudian dilakukan pewarnaan untuk manik afidin fluorescence.
Di sisi lain, manik berlapis antigen rekombinan diinkubasi dengan buffer blocking. Selanjutnya ditambahkan PBMC dan dilakukan spiking dengan sel B. Sel dan manik-manik diinkubasi selama 30 menit. Kemudian dicuci dengan buffer FACS dan diwarnai dengan DAPI. Hasilnya dianalisis menggunakan perangkat lunak, Flojo. Tahap selanjutnya yaitu penyortiran sel. Mulanya, sel B ditransfeksi dengan MOV18 IgG, diwarnai dengan manik fluorescens yang telah terkonjugasi FR-alpha, dimasukkan pada sumur 96 lab yang sudah berisi buffer lysis. Kemudian disortir menggunakan DDFACS area. Sampel yang diperoleh dipindahkan ke tabung PCR dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai diproses lebih lanjut. Kelanjutan dari tahap penyortiran sel yaitu sel B diinkubasi dengan blocking reagen, kemudian diwarnai dengan antibodi. Secara bersamaan diinkubasi manicum avidin yang telah dilapisi ekstrak sel melanoma, kemudian ditambahkan pewarna DAPI. Sel-sel yang telah mengikat manik fluorescens dimasukkan ke dalam 72 well plate. Tahap selanjutnya dari penyortiran sel yaitu cloning wilayah variabel Ig. Dilakukan dengan cara proses transkripsi balik menggunakan PCR, lalu dianalisis dengan IMGT atau VQS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pada paper ini yang berkaitan dengan praktikum. Perlu kita ketahui bahwa antigen yang digunakan adalah folate reseptor alfa rekombinan manusia. Sedangkan sel yang menghasilkan antibodi uji yaitu sel B-line yang bisa menghasilkan antibodi yang larut maupun yang terikat membran dari antibodi kimera manusia dan tikus atau yang biasa disebut cloning MOV18 IgG1 untuk FR-alpha. Pertama kita akan membahas pengenalan manik-manik fluorescens atau beads fluorescens yang terkopling antigen oleh antibodi monoklonal dan sel B yang mengekspresikan antibodi spesifik. Pada pojok kanan atas kita bisa melihat bahwa antibodi anti-FR-alpha yaitu MOV18 IgG terikat pada manik terkonjugasi FL-alpha. Sedangkan pada gambar bawahnya membuktikan bahwa trastuzumab yaitu antibodi spesifik HER2 berikatan pada manik yang terkonjugasi dengan HER2. Di gambar yang tengah kita bisa melihat bahwa antibodi monoklonal spesifik hapten NIP IgG hanya menunjukkan latar belakang ketika berikatan dengan beads terkonjugasi FR-alpha atau HER2. Sedangkan di gambar yang kiri kita bisa melihat bahwa tidak ada ikatan yang terdeteksi pada beads yang hanya diinkubasi dengan antibodi sekunder. Diteliti juga agen pengkopling yang lain dengan panjang biotin bervariasi. Di sini digunakan 3 macam biotin yaitu LC biotin, LC-LC biotin, dan PEG12 biotin. Bertujuan untuk menilai apakah jarak antara permukaan beads dan antigen mempengaruhi pengenalan antigen oleh sel B anti-FR-alpha. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengikatan antibodi MOV18 IgG terhadap FR-alpha terkonjugasi beads sehubungan dengan variasi panjang biotin ini. Hasil ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada bagian A, di gambar yang paling kanan, kita bisa lihat bahwa sebagian kecil dari mikrosfer FR-alpha yang telah terkonjugasi lumavidin 5,6 mikrometer dapat mengenali sel B, di mana sel B ini akan mengekspresikan antibodi FR-alpha. Kemudian sel-sel yang berikatan dengan beads tersebut diisolasi ke dalam mikroplate yang mengandung buffer lysis dengan penyortiran menggunakan flow cytometry. Selanjutnya digunakan PCR untuk mengamplifikasi daerah variabel rantai H dan L yang cocok dengan produk DNA. Hasilnya bisa kita lihat pada gambar B. Pada bagian C kita bisa melihat adanya 3 peak dengan warna yang berbeda.
Pertama, abu-abu gelap yang menggambarkan sel IgROV1 yang tidak diwarnai. Abu-abu terang menggambarkan antibodi non-spesifik NIP atau antibodi monoklonal, dan grafik berwarna merah yang menggambarkan antibodi MOV18 yang diklon dari sel B tunggal. Grafik-grafik ini merupakan evaluasi dari flow cytometry yang menunjukkan bahwa antibodi anti-FR alpha yaitu MOV18 hasil klon dari sel B tunggal mampu mengenali IGROV1 yang mengekspresikan antigen secara spesifik. Dan antibodi ini tidak bisa mengenali sel karsinoma payudara MDA MP231 yang tidak mengekspresikan FR alpha. Kami juga ingin membahas pengaruh diameter mikrosfer dan panjang biotin pada pengenalan sel B spesifik antigen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jarak antara bits dan antigen dari permukaan bits tidak mempengaruhi pengenalan antigen oleh anti-FR alpha yang mengekspresikan antibodi sel SP2-MOV18. Namun, proporsi sel SP2-MOV18 yang dikenali oleh bits yang terkonjugasi ini adalah berbeda terkait dengan ukuran atau jenis bits, yang mana mikrosfer diameter bits yang lebih kecil, yaitu SA red dan SA blue, tampaknya mengikat proporsi sel B yang lebih tinggi, SA blue sebesar 54,9% dan SA red sebesar 70,3%. Sedangkan lumavidin 5,6 mikrometer mengikat sel B dengan proporsi yang paling kecil, yaitu 1,4%. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa panjang lengan biotin memiliki efek yang kecil pada pengikatan mikrosfer berukuran kecil, di mana digunakan A-red 0,8 mikrometer dan SA blue 1,1 mikrometer. Lengan PEG12 biotin mengikat sel SP2-MOV18 sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 69-71% dibandingkan dengan bits yang melekat pada FR alpha melalui LC-LC biotin, yaitu 59-61% atau LC biotin sebesar 54-64%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari paper ini yang pertama, penggunaan mani menjadi alternatif dalam mengeksplorasi sel B manusia untuk memfasilitasi studi antibodi yang berasal dari sel B tunggal dan profil fungsionalnya. Yang kedua, frekuensi sel B spesifik antigen dalam sirkulasi darah kurang dari 1% dari total populasi sel B, maka meningkatkan kemungkinan seleksi spesifik pada sel B frekuensi rendah tetap menjadi tantangan utama di dalam percobaan ini dan banyak teknologi lainnya. Protein dari organisme apa yang dapat dikenali oleh antibodi yang diproduksi pada paper tersebut? Protein yang dapat dikenali oleh antibodi yang diproduksi dalam paper adalah protein rekombinan manusia yang dinamakan folate reseptor alpha. Organisme apa yang memproduksi antibodi? Secara umum, antibodi diekspresikan oleh sel B. Pada penelitian ini, sel B lain mengekspresikan antibodi yang larut maupun terikat membran dari antibodi kimera manusia atau tikus. Bagaimana antibodi tersebut dapat terbentuk? Bagaimana mekanisme produksi antibodi tersebut? Metode manik fluorescence digunakan untuk pemilihan sel B yang mengekspresikan antibodi monoklonal serta untuk mendapatkan dan mengklon antibodi spesifik antigen. Proses ini dirancang untuk memungkinkan identifikasi sel B yang mengekspresikan antibodi spesifik antigen tanpa persyaratan kultur ex vivo sebelumnya atau screening sekunder sel B. Mikrosfer FR alpha dan lumavidin 5,6 mikrometer mengenali sel B tunggal yang mengekspresikan antibodi FR alpha.
Kemudian, sel-sel yang terikat dengan manik diisolasi ke dalam mikroplet yang mengandung buffer lysis dengan penyortiran flow cytometry. PCR mengamplifikasi daerah variabel rantai H dan L yang cocok dengan produk DNA. Sekuen antibodi dikloning ke dalam vektor P vitro 1 yang berisi daerah konstan IgG1K manusia, lalu antibodi diekspresikan dalam sel XP293F. Identifikasi hasil. Antibodi IgG1 hasil cloning dinilai pengikatannya pada sel IGROF1 yang mengekspresikan FR alpha permukaan sel manusia asli. Evaluasi flow cytometry mengonfirmasi bahwa antibodi anti-FR alpha hasil klon dari sel B yang mengekspresikan antibodi tunggal yang diurutkan mampu mengenali sel IGROF1 dan mengekspresikan antigen secara spesifik. Apakah antibodi tersebut termasuk jenis poliklonal atau monoklonal? Antibodi yang dihasilkan melalui pendekatan ini merupakan antibodi monoklonal. Bagaimana cara mengukur reaksi antigen antibodi pada paper tersebut? Dilakukan pengikatan manik fluoresen polistiren dengan antigen menggunakan jembatan biotin streptafadin atau avidin, sehingga antigen dengan mudah bisa diidentifikasi menggunakan antibodi yang spesifik. Lalu, bagaimana hasil pengukuran reaksi antigen antibodi tersebut? Pada proses yang telah dilakukan, terdapat proses pengujian untuk FR alpha dan HER2 terkonjugasi dengan manik fluoresen. Hasilnya didapatkan anti-FR alpha antibodi MOV18 IgG berikatan dengan FR alpha terkonjugasi manik fluoresen dan HER2 spesifik antibodi trastuzumab berikatan dengan HER2 terkonjugasi manik fluoresen. Kemudian, bagaimana kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan reaksi yang terjadi? Didapatkan hasil bahwa mikrosfer bisa berikatan dengan antigen rekombinan melalui jembatan biotin streptafadin atau avidin, dan untuk immobilized antigen bisa dideteksi dengan adanya antibodi monoklonal spesifik. Sekian penjelasan dari kami mengenai evaluasi antigen terkonjugasi manik fluorescence untuk identifikasi sel B spesifik antigen. Semoga bisa bermanfaat.